Kesedihan menyelimuti kubu timnas Malaysia setelah impian mereka untuk mencapai semifinal Piala AFF 2024 kandas di Stadion Nasional Bukit Jalil, Jumat 20 Desember 2024. Tim berjuluk Harimau Malaya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan timnas Singapura pada laga terakhir Grup A. Hasil yang cukup bagi timnas Singapura untuk melaju ke babak selanjutnya bersama timnas Thailand. Pelatih timnas Malaysia, Pau Marty Vicente, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Dia merasa seharusnya anak asuhnya pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya pikir tim kami pantas mendapatkan lebih dari ini, tapi kami tidak bisa melakukannya dalam upaya meraih kemenangan, kata Pau Marty Vicente. Meski begitu, dia mengapresiasi dukungan luar biasa dari supporter. Mereka yang ada di Stadion Bukit Jalil memberi dukungan penuh agar menambah semangat para pemain. Timnas Malaysia mendominasi permainan melawan timnas Singapura, tetapi keberuntungan tampaknya tidak berpihak. Dua peluang emas dari Paulo Josue dan Harith Haikal Adam Afkar pada babak kedua membentur mistar gawang. Sementara timnas Singapura tampil bertahan dan berhasil menahan tekanan hingga peluit akhir. Apa yang mereka harapkan dari markas timnas Malaysia bisa didapatkan. Dengan hasil ini, Malaysia harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup. Hasil ini menjadi evaluasi bagi Harimau Malaya untuk kembali bangkit di turnamen mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pesan kepada fans Garuda jelang laga krusial melawan Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024. STY tepatnya menegaskan timnas Indonesia bakal tampil maksimal. Karena itu, ia pun berharap doa dan dukungan fans saat Garuda beraksi di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 nanti. Skuad Garuda membutuhkan kemenangan dalam laga melawan Filipina untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 tanpa memperdulikan hasil pada laga Vietnam versus Myanmar. Hal itu agar menjaga asa mereka dapat berprestasi dalam pesta sepak bola Asia Tenggara tersebut. Shin Tae-yong pun mengakui laga timnas Indonesia melawan Filipina sangat krusial. Jadi dia sudah menyiapkan tim terbaik agar dapat meraih hasil maksimal saat menyambut Filipina. Pastinya besok menjadi penentu apakah lolos atau tidaknya. Pasti kita bekerja keras maksimal mungkin. Kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan prestasi yang baik juga, kata Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta masyarakat Indonesia kompak memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan timnas Indonesia. Jadi, tidak hanya supporter yang hadir di stadion saja yang memberikan suntikan semangat secara langsung. Para fans yang hadir di stadion dan menonton dari TV mohon memberikan dukungan penuh kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang baik, ujarnya. Saat ini Pratama Arhan dan kolega berada di posisi kedua dengan 4 poin. Sementara itu, Filipina bercokol di peringkat keempat dengan 3 poin. Pemain keturunan Mauro Zieelstra sudah lama digadang-gadang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kembali mengabarkan proses naturalisasi striker Volendam U21 tersebut. Belakangan ada 3 pemain keturunan yang ramai dikabarkan akan turut meramaikan daftar pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jairo Riedewald, Jordi Weerman, dan Mauro Zieelstra. Namun, Arya Sinulinga membantah naturalisasi 2 pemain. Hanya ada 1 dari 3 pemain itu diakui memang sedang dalam proses naturalisasi. Menurut Arya, pihaknya belum berencana untuk menaturalisasi Jairo Riedewald dan Jordi Weerman. Sementara soal Mauro Zieelstra, Arya mengatakan pemain Volendam U21 tersebut memang masuk daftar. Bahkan dokumen Zieelstra sedang dalam tahap pemeriksaan. Mauro Zieelstra, ini masih kami lihat dan godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tutur Arya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap berlangsung di Indonesia. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah bertemu langsung Sekjen AFC Datuk Windsor John untuk membahas lokasi duel yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret itu. Ya, kemarin sudah disampaikan Sekjen AFC bahwa pertandingan lawan Bahrain tetap di Indonesia, kata Erick Thohir.
Asosiasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya meminta AFC maupun FIFA untuk memindahkan duel tandang melawan timnas Indonesia di tempat netral. Bahrain beralasan bahwa keamanan pemain dan staf pelatih menjadi perhatian utama setelah adanya aksi ancaman pembunuhan. Duel Bahrain versus timnas Indonesia pada Oktober lalu menjadi sorotan karena gol penyama kedudukan dari tuan rumah tercipta pada menit 99. Padahal wasit hanya memberikan tambahan waktu 6 menit di babak kedua. Hal itu membuat warganet Indonesia marah dan menyerang media sosial BFA dan Timnas Bahrain. PSSI dan Kemenpora sebelumnya telah merespons bahwa mereka menjamin laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret nanti bakal berlangsung aman. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagi Timnas Indonesia, kemenangan melawan Bahrain sangat penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia menang saat berjumpa Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Tentu saja ini menjadi peringatan untuk pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memang harus bisa mengalahkan Filipina untuk menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Sebab persaingan di grup B terbilang sengit. Hal ini setelah Timnas Indonesia mendapatkan hasil kurang baik dalam 3 laga sebelumnya. Setelah mengalahkan Myanmar 0-1, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ditahan Sri Laos 3-3, lalu dikalahkan Vietnam 0-1. Oleh sebab itulah Erick ingin Timnas Indonesia bisa memenangi pertandingan melawan Filipina. Dengan begitu, kans skuad Garuda lolos ke fase selanjutnya jadi terbuka. Nah, yang terakhir ini lawan timnas untuk Filipina harus menang, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengomentari penurunan ranking FIFA ke angka 127. Dijelaskan olehnya, hal tersebut sudah diperkirakan oleh PSSI. Gak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF, pastikan sudah ada perhitungan, tutupnya. Proses naturalisasi striker FC Utrecht oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan administratif. PSSI mengungkapkan bahwa dokumen penting untuk pengajuan naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu masih dalam proses penyelesaian. Hingga kini, Kemenpora RI belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait pemain tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah administrasi masih memerlukan waktu tambahan sebelum mencapai tahap finalisasi. Selain Romeni, PSSI juga merencanakan naturalisasi 2 pemain muda lainnya, yaitu Tim Gaypens dan Dion Marks, untuk memperkuat timnas U20. Namun, upaya ini juga masih terhambat oleh beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Kondisi ini semakin dipersulit dengan masa reses DPR yang berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Meskipun demikian, PSSI optimis bahwa Ole Romeni bisa menyelesaikan proses naturalisasi tepat waktu. Jika semua berjalan lancar, striker tersebut diharapkan sudah dapat memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga penting ini akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, Australia. PSSI juga menyebutkan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni tidak akan berbeda jauh dengan langkah yang sebelumnya ditempuh untuk pemain keturunan lainnya. Mereka memastikan akan memaksimalkan upaya agar sang pemain dapat segera bergabung dan memperkuat skuad merah putih.